Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat KR sekalian, kita berada di permulaan tahun 2022. Semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih berkah, lebih bermanfaat daripada tahun-tahun yang lalu. Dalam hadis riwayat Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya dijelaskan bahwasannya siapakah orang yang beruntung? Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, atau hari esok lebih baik daripada hari ini. Intinya orang yang semakin hari semakin ada peningkatan di dalam setiap kebaikannya. Nah, langsung saja kita akan berbicara singkat mengenai fatwa-fatwa yang ngawur ataupun pandangan-pandangan yang ngawur dari teman-teman kita, mungkin yang bermanhaj salaf ataupun yang agak-agak ekstrim begitulah, yang agak arah-arah ke Wahabi seperti itu. Bahwasannya mereka menganggap tidak boleh merayakan tahun baru, baik itu urak-urakan ataupun dengan zikir, sholawat, tablik akbar juga tidak boleh. Nah, ini yang perlu kita bahas di sini. Jadi kita bingung. Memang di dalam Islam, ya, malam yang terbaik itu ya malam yang mana di dalamnya ada ibadah, zikir, sholawat, doa, istighfar, baca Quran. Itu jadi malam yang terbaik. Jadi bukan malam tertentu. Walaupun malamnya baik, tapi kalau kita tidak amal di dalamnya ya tetap tidak baik jadinya. Dan kita memuliakan malam ataupun memuliakan suatu tempat, memuliakan hari, ya, kalau memang malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti malam-malam Ramadan, malam-malam Lailatul Qadar, hari-hari Ramadan. Nah, itu harus kita muliakan. Kita perhatikan betul. Nah, adapun malam tahun baru ini, ya kita sebagai orang Islam, orang yang paham agama, ya setiap malam sama saja. Malam ini, malam tahun baru kemarin dengan malam nanti ya sama aja. Sama-sama tidak ada yang istimewa, tidak ada yang membuat kita semangat amal. Tidak ada kalau kita barang siapa yang beramal di malam tahun baru maka tidak ada fadilah beramal di tahun baru, tidak ada. Cuman masalahnya ketika kita berbicara hukum, jangan kita terpatok apa yang Nabi tidak kerjakan, ya tidak boleh dibuat. Sehingga teman-teman kita membuat satu konsep sunnah, ya. Padahal kalau kita belajar mustalahul hadis, sunnah itu ada 3, fi'liyah, qauliyah, takririyah. Jadi kalau fi'liyah ini apa yang Nabi kerjakan, kecuali perkara-perkara yang Allah khususkan untuk Nabi, seperti beliau nikah lebih dari 4, itu tidak boleh kita sebagai umatnya mengikuti beliau, karena itu kekhususan untuk Rasulullah SAW. Kemudian ada namanya sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi SAW. Kemudian terakhir sunnah takririyah, yaitu Nabi melihat, Nabi tahu, tapi Nabi tidak melarang. Ini namanya sunnah takririyah. Nah, tapi ketika kita berbicara mengenai hukum, ya hukum itu ya halal haram, wajib, sunnah, dan mubah. Nah, maka para ulama sepakat hukum itu ada 5. Jumhur ulama sepakat hukum itu ada 5. Kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak ya haram, makruh, terakhir adalah mubah. Nah, kapan itu hukum bisa wajib? Ketika ada perintah yang kuat di dalamnya. Kapan itu hukum bisa menjadi sunnah? Ketika ada perintah tapi tidak terlalu kuat, ataupun tidak ada ancaman bila
meninggalkan perintah tersebut. Beda dengan yang wajib. Kalau wajib sudah perintahnya kuat, kalau meninggalkan ada ancamannya, berdosa. Nah, kemudian kalau haram, kapan itu perbuatan dikatakan haram? Ya ketika ada larangan yang kuat dan ancaman bila ada orang yang mengerjakan. Kalau makruh, ada larangan tapi tidak ada ancaman kalau dia mengerjakan. Sehingga orang tidak boleh dikatakan dia berdosa ketika dia mengerjakan perbuatan yang dihukumi makruh. Nah, adapun suatu amalia, suatu perbuatan yang tidak ada larangan dan tidak ada perintah, maka para ulama sepakat ya ini hukumnya boleh. Contohnya apa ya? Seperti bagaimana hukumnya kita zikir atau baca sholawat atau baca Quran di malam tahun baru. Tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya hukumnya mubah dari segi penetapan waktunya. Tapi baca Qurannya sendiri yang mendapatkan pahala, jelas. Zikirnya sendiri yang mendapatkan pahala. Terus dia bilang itu tidak ada tuntunannya. Nabi tidak pernah bikin zikir rame-rame, bikin baca Quran rame-rame. Terus apa kegiatan kita malam itu misal? Ya kegiatan kita malam itu sebagaimana malam-malam biasa. Malam-malam biasa seperti apa? Apakah diam setelah isya kemudian ya mungkin makan malam sebentar atau langsung istirahat tidur begitu? Kan tidak demikian. Jadi untuk penetapannya yang tidak boleh adalah mewajibkan suatu amalan atau mewajibkan suatu kegiatan yang Nabi tidak pernah mewajibkan. Itu yang tidak boleh. Nah, terus misalnya kalau saudara kita yang melarang kita zikir berjamaah ataupun apapun kegiatan yang di situ ada nilai ibadahnya, ada nilai taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tahun baru. Nah, maka kita tanya, Anda bikin kajian hari apa? Ya, hari Ahad. Jam berapa? Ya, 7:30 sampai selesai atau sampai jam 10 lah misalnya. Setiap hari Ahad, iya. Maka kita bilang, pernah tidak Nabi membuat kajian bersama para sahabatnya setiap hari Ahad mulai jam 8 sampai jam 10 pagi? Pernah atau tidak? Nah, kan bingung jadinya. Oh iya ya. Tapi kalau ngajinya, ya ada dalilnya. Tapi penempatan waktunya, kenapa Anda mengkhususkan ini hari Ahad ya? Karena libur misalnya. Kalau dia menjawab seperti itu ya kita jawab, ya karena malam satu malam satu pergantian tahun, ya karena waktunya libur juga. Kemudian daripada orang itu urak-urakan, dia lebih baik kita ajak ke masjid untuk bikin amal. Kan seperti itu. Dan itulah cara berdakwah para ulama. Jadi dengan memberi satu kegiatan yang di situ ada nilai positifnya agar mereka dapat menghilangkan perbuatan-perbuatan yang bernilai negatif. Oleh sebab itu, kita terkadang bingung ketika menyikapi ada ustadz atau ada dai penceramah yang tidak memperbolehkan kegiatan di malam 1 Januari atau malam tahun baru ya. Tapi kalau tiup trompet, nyalakan kembang api, urak-urakan, teriak-teriak sana sini, ya itu kita sepakat, itu memang tidak diperkenankan. Di samping itu buang-buang waktu sia-sia, tidak ada nilai ibadahnya. Samping itu mubazir, dari segi fikih haram, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi kalau itu memang secara syariat dilarang, semua sepakat. Bahkan orang-orang yang tidak paham agama pun, orang-orang yang penting hatinya masih bagus, yang tidak alim misalnya, ya dia tidak suka anaknya seperti itu. Anaknya keliling malam, keluar malam, pulang besok pagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, tapi kalau kita buat malam itu untuk zikir, baca Quran, ya kalau dilarang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu banyak kegiatan-kegiatan di malam itu
yang mana mayoritas umat Islam membikinnya. Nah, oleh sebab itu kita harus hati-hati di dalam kita memilih penceramah, memilih dai, sehingga kita tidak terjerumus di dalam fatwa-fatwa yang nyeleneh, fatwa-fatwa yang ngawur, yang membingungkan umat. Nah, kalau nggak boleh ngaji, kalau nggak boleh ikut tabligh akbar, kalau nggak boleh zikir, terus bolehnya ngapain? Ya di rumah aja tidur misalnya. Ya sia-sia dong. Wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus membedakan hukum itu tidak mesti kalau Nabi tidak kerjakan kemudian bid'ah, tidak ada ajaran, tidak ada anjur. Nah, ini pemikiran yang sangat sempit, pemikiran yang sangat sangat dangkal. Jadi kurang lebihnya demikian. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah beri kita kesehatan, telah beri kita umur, sehingga di tahun ini Allah masih beri kita kekuatan. Nah, kita berdoa kepada Allah di tahun-tahun yang mendatang, di hari-hari kemudian, Allah selalu memberikan kita taufik, hidayah, istiqomah di dalam setiap amal. Kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.